dipersilakan duduk kembali. PJ Bupati Tulungagung Dr. Insinyur Heru Suseno MT menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS Kabupaten Tulungagung tahun 2025 pada Ketua DPRD Tulungagung Marsono Esos pada Rabu 10 Juli 2024. Penyerahan yang berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung itu ditandatangani pula Fakta Integritas penyerahan rancangan KUA PPAS Kabupaten Tulungagung tahun 2025. Fakta Integritas memuat komitmen diantaranya melaksanakan KUA PPAS secara bertanggung jawab dan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran, penyuapan, gratifikasi, pemerasan, serta praktik korupsi lainnya. Selain juga tidak melakukan intervensi atas pelaksanaan KUA PPAS dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum, serta tidak melakukan penyuapan, gratifikasi, pemerasan, serta praktik korupsi lainnya. Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono tersebut, Wakil Ketua DPRD Tulungagung Dr. Andes Haji Asmungi MSI dan sejumlah anggota Dewan, termasuk para pejabat Pemkab Tulungagung, yakni Sekda Tulungagung Dr. Andes Tri Haryadi dan para Kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung. Adapun susunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Penyerahan rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025 serta penandatanganan fakta integritas. 3. Sambutan PJ Bupati Tulungagung. 4. Penutup. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat, berdasarkan surat dari PJ Bupati Tulungagung tertanggal 9 Juli nomor 900-433-47.02-2024 perihal rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025, maka untuk penyampaian rancangan KUA PPAS ke Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025 kami serahkan sepenuhnya kepada pembawa acara. Kepada yang terhormat Bapak Sudarmaji Esos MSI, disilahkan. Satu, berkomitmen penuh untuk melaksanakan APBD secara bertanggung jawab dan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran, penyuapan, gratifikasi, pemerasan, serta praktek korupsi lainnya. 2. Tidak melakukan intervensi atas pelaksanaan APBD dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum, serta tidak melakukan penyuapan, gratifikasi, atau pemerasan, serta praktek korupsi lainnya. 3. Menyusun perencanaan tahun anggaran 2025 secara tepat waktu, mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum, serta tidak melakukan penyuapan atau gratifikasi, pemerasan, serta praktek korupsi lainnya. 4. Terbuka dalam mendeklarasikan apabila dihadapkan pada kondisi benturan kepentingan baik dalam pelaksanaan APBD maupun perencanaan APBD 2025. 5. Apabila dalam pelaksanaan APBD maupun perencanaan APBD 2025 diketahui melakukan dan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi, maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tulungagung 10 Juli 2024. Pimpinan PJ Bupati Tulungagung selaku pihak pertama Dr. Insinyur Heru Suseno MT. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Marsono Esos Ketua, Dr. Andes Haji Ali Masruf Wakil Ketua, Dr. Andes Haji Asmungi MSI Wakil Ketua, Ahmad Barudin Wakil Ketua. Selesai. Acara berikutnya, penandatanganan fakta integritas dan penyerahan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 oleh Kepala Daerah kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Penandatanganan oleh penjabat Bupati Tulungagung. Penandatanganan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Penandatanganan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Penandatanganan dan penyerahan selesai. Acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ketua DPRD untuk melanjutkan rapat paripurna. Hadirin yang terhormat, selanjutnya sambutan PJ Bupati Tulungagung. Yang terhormat PJ Bupati Tulungagung dipersilakan. Usai rapat paripurna, PJ Bupati Heru Suseno menyatakan tema besar kebijakan umum tahun 2025 dari KUA PPAS yang diserahkan pada Dewan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Kemudian ada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan infrastruktur yang berkualitas. KUA PPAS masih kebijakan umum yang perlu pembahasan bersama DPRD Tulungagung, termasuk anggaran yang besarannya masih seperti tahun lalu. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2025 menurut PJ Heru Suseno, selain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan infrastruktur yang berkualitas, juga meningkatnya lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Ada 7 item menuju SDM yang unggul, termasuk meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik serta peningkatan taraf hidup menuju kesejahteraan. Soal perencanaan anggaran pembangunan tahun 2025 yang masih mengikuti besaran anggaran tahun lalu, menurut pria berkacamata ini karena menunggu kepastian dana transfer dari pemerintah pusat maupun dari Pemprov Jatim. Penyusunan rancangan KUA berdasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah sesuai dokumen rencana kerja tahunan daerah yang mengacu pada rencana kerja pemerintah dan RKPD Provinsi Jawa Timur. Adapun rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 disesuaikan dengan prioritas yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dengan tema peningkatan ekonomi inklusif yang berkelanjutan dan penguatan daya saing sumber daya manusia menuju Tulungagung yang sejahtera. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam berbagai program prioritas yang diorientasikan kepada yang pertama, terwujudnya SDM unggul, berkualitas dan berkarakter. 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 3. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas. 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. 5. Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat. 6. Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayan publik, dan 7. Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang akan melaksanakan tugasnya untuk mencermati, membahas, dan menyempurnakan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 untuk mendapatkan persetujuan dengan harapan agar kerjasama yang harmonis tetap terjaga guna mewujudkan Tulungagung yang sejahtera. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan demikian rapat paripurna pada hari ini telah selesai, dan sebelum rapat paripurna ini ditutup, sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah mengikuti rapat paripurna dengan tertib dan lancar. Maka dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin,
rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung kami nyatakan ditutup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini kan masih penyerahan uang PPS, artinya ada kebijakan umum tentang nanti pembangunan pada tahun 2025. Tema besarnya itu kan peningkatan kualitas SDM yang unggul, kemudian tentunya ada upaya-upaya, ada berkelanjutan, kemudian tentang lingkungan, kemudian juga infrastruktur yang berkualitas. Artinya ini masih kebijakan umum. Kemudian plafon yang disampaikan di rancangan KUA itu juga masih sementara berdasarkan tahun anggaran kemarin. Setelah itu kan mereka akan melakukan pembahasan secara detail untuk pengesahan. Prioritas apa Pak dalam 2025? Kalau prioritasnya yang tahun 2025, yang pertama tentunya ada terwujudnya SDM unggul yang berkualitas dan berkarakter, ada 7 ya. Kemudian meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tersedianya infrastruktur yang berkualitas, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, meningkatnya peran sosial masyarakat, meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik, dan kemudian taraf hidup dan sejahtera. Ini menjadi sebetulnya bagian dari tema besar tentang ekonomi yang inklusif, kemudian daya saing SDM yang menuju ke kesejahteraan. Artinya ini masih dalam proses pembahasan. Plafon-plafon pun secara pasti kan nanti menunggu pembahasan, bukan menunggu pembahasan, tapi menunggu dari dana transfer, kepastian dana transfer. Ancar-ancarnya memang sudah ada, tetapi kan itu bisa berubah. Memang ini siklus perencanaan biasa. Konsumsi APBD-nya nanti gimana Pak? Apa tetap sekarang kan 3? Masih tetap seperti tahun 2023, masih tetap. Karena kita kan belum ada kepastian tentang dana transfernya berapa, yang dari pusat maupun dari provinsi, termasuk PAD kita. PAD ini kan masih dipasang target seperti tahun kemarin. Hari ini kan penandatangan Fakta Integritas tentang rancangan APBD, kebijakan umum anggaran. Kita sama-sama punya komitmen yang kuat untuk mendorong regulasi sesuai dengan tahapan ada. Mulai dari pembahasan, sama-sama untuk saling mendukung dengan tidak menabrak regulasi juga antara legislatif dan eksekutif, antara OPD yang mempunyai hak serapan anggaran terhadap aplikasi kebijakan di lapangan, kan gitu. Mungkin ada prioritas. Kalau kita ngomong prioritas semuanya minta prioritas dong. Tapi kan kita di sini leadernya Pak Bupati kan udah cerdas ya. Mana yang harus diprioritaskan menjadi prioritas utama, mana yang bisa ditunda dengan tidak meninggalkan kebutuhan real masyarakat secara umum. Kita nanti akan duduk bersama, OPD yang terkait kita undang, kita ajak ngomong. Bagaimana tata regulasinya, bagaimana kesiapan orangnya, bagaimana subjek objeknya, bagaimana terhadap dampak itu yang dilakukan, terhadap penguatan ekonomi mereka. Sementara ini ketika kawan-kawan eksekutif melakukan pemindahan tempat, itu belum ada komunikasi dengan Dewan. Kalau komunikasi resminya persoalan ya kayaknya kok saya belum banyak. Tapi namanya komunikasi kan tidak harus pakai surat. Kita pakai enggak juga dong. Secara lesan itu juga boleh, tetapi jangan mengurangi spirit untuk kita bekerja ketika tidak ada surat resmi. Ketika saya dapat info dari panjenengan teman media kan ini menjadi bagian penting untuk spirit saya untuk mengundang mereka. Kasihan Pak, nasib mereka terombang-ambingkan di Jalan Ahmad Yani disuruh pindah dan lain sebagainya. Ini kalau sampai kawan-kawan Dewan juga belum melakukan monitoring terkait itu kan kasihan mereka juga. Mereka kan menentukan ekonomi di Tulungagung Pak. Ya nanti kita akan undang dinas yang berkompeten untuk memberi penjelasan alasan yang mendasari itu satu masalah. Terus
persiapan mereka untuk dipindah sudah ada sarpras yang memadai atau belum. Terus konstruksi kebijakan itu dampaknya terhadap mereka yang sebagai pelaku usaha kecil bagaimana sudah terpikirkan. Karena Dewan Pokoknya hanya kontrol, maka memberikan support pada mereka saja. Tim Liputan, The Hot TV.